Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang hipotalamus dengan subbab mekanisme kontrol sekresi hormon dan hormon-hormon dan fungsinya disekresikan oleh hipotalamus. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitria Rizkita Putri Prasetyo dengan NIM 236130103 dengan teman saya bernama Dava Mayadikal Aslam dengan NIM 236130105, Erlangga Agung Permana dengan NIM 236131122, Gevira Nur Aulia dengan NIM 236131128, dan Emilia Francisca dengan NIM 236131334. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kontrol sekresi hormon. Jadi, mekanisme kontrol sekresi hormon dibagi menjadi 5 hormon, yaitu hormon peptida, hormon tiroid, hormon steroid, hormon katekolamin, dan hormon eikosanoid. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon peptida. Hormon peptida merupakan protein dengan beragam ukuran. Protein yang disintesis disisipkan ke dalam vesikel untuk sekresi, dilipat dan dapat diproses melalui proteolisis atau modifikasi lain. Untuk sekresi hormon peptida, protein disisipkan ke dalam retikulum endoplasmik yang akhirnya mencapai vesikel sekretorik. Setelah transport protein ke dalam retikulum endoplasmik, protein bergerak melalui suatu seri kompartemen khusus yang dimodifikasi sebelum dilepaskan. Vesikel bergerak dan berfusi dengan aparatus Golgi. Vesikel ini kemudian berfusi yang memerlukan hidrolisis ATP dan protein lain, termasuk protein pengikat GTP dan hidrolisis GTF. Akhirnya, vesikel keluar dari jaringan transgolgi dan diangkut ke permukaan sel, berfusi dengan membran untuk menyampaikan isinya keluar sel. Gerakan dari vesikel-vesikel ke permukaan terjadi sepanjang jalur mikrotubulus. Hormon-hormon dilepaskan dari sel sebagai respon terhadap rangsangan. Sebagian besar sel-sel endokrin seperti hipofisis, paratiroid, dan pankreas menggunakan lintasan sekretorik yang diatur. Dengan demikian, mereka menyimpan hormon peptida dalam granula sekretorik dan melepaskannya sebagai respon terhadap rangsangan. Dengan menyimpan produk ini, sel sekreotrik mampu untuk melepaskannya dalam periode yang pendek dengan kecepatan melebihi kemampuan sintesis sel. Granula ini akan berakumulasi dalam sel tanpa adanya suatu rangsangan sekretorik hingga menyebabkan pelepasan dari kandungannya melalui fusi dengan membran sel. Seperti neurofisin yang dilepaskan dari prekursor menjadi vasopresin dan oksitosin, sehingga mengikat hormon-hormon ini dan menyertai mereka dari tempat sintesis dalam hipotalamus ke tempat sintesis mereka pada hipofisis anterior. Beberapa peptida mengalami sedikit modifikasi lanjutan, seperti dengan GH dan PRL. Pembelahan dari prohormon di dalam sel menghasilkan hormon akhir. Contohnya yaitu proinsulin yang diubah menjadi insulin dengan pengangkatan rangkaian peptida C sehingga meninggalkan rantai A dan B yang melekat melalui ikatan disulfida. Seperti sebagian besar protein diproses dalam granula sekretorik padat dari lintasan sekresi yang diatur. Pembelahan dari proinsulin menjadi insulin, prorenin menjadi renin, dan BOMC menjadi peptidanya merupakan contoh-contoh dari hormon tersebut. Dalam susunan saraf pusat, beberapa peptida seperti TRH diproses dalam perikarya neuronal, sementara yang lain diproses dalam akson dan terminal seperti prekursor GNRH. Jika kandungan granula sekretorik dilepaskan sebagai respon terhadap suatu stimulus, maka membran granula berfusi dengan membran sel, sehingga kandungan dari granula kemudian dilepaskan melalui eksositosis. Sehingga CA2+ sangat penting dibutuhkan untuk proses-proses aktivitas tersebut. Obat-obatan yang merangsang pelepasan hormon polipeptida dan katekolamin merangsang influx CA2+ ke dalam sitoplasma melalui saluran CA2+ spesifik. Hal ini memicu fusi dari vesikel sekretorik dengan membran dan pelepasan dari hormon yang disimpan. Dengan demikian, aktivator dari saluran CA2+ dan fosfolipase C akan meningkatkan sekresi. Dalam sel B pankreas, kadar glukosa yang tinggi meningkatkan kadar ATP intraseluler yang gilirannya akan menghambat efflux K+ melalui saluran membran sehingga menimbulkan depolarisasi membran dan pembukaan dari saluran CA2+. Adanya peningkatan CA2+ akan membuka saluran K+ sehingga menimbulkan repolarisasi membran dan akan mengakhiri rangsangan sekresi. Sehingga CAMP dapat merangsang sekresi hormon melalui suatu fosforilasi yang dirangsang kinase serta aktivasi dari saluran CA2+. Selanjutnya ada hormon tiroid yang akan dijelaskan oleh teman saya, Gevira Nur Aulia. Hormon tiroid. Hormon tiroid diproduksi oleh kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang berbentuk menyerupai kupu-kupu dan terletak di tengah leher bagian depan. Hormon tiroid adalah hormon yang bertanggung jawab untuk mengendalikan metabolisme. Pada bayi, hormon ini berfungsi untuk berkembangan otaknya. Hormon tiroid sebenarnya mewakili kombinasi dua hormon utama yang dikeluarkan kelenjar tiroid, yaitu tiroxin T4 dan triodotironin T3.
Mereka sering secara kolektif disebut sebagai hormon tiroid. T4 sering kali tidak aktif, yang artinya tidak berdampak pada sel, sedangkan T3 aktif. Jadi, setelah tiroid melepaskan T4, organ-organ tertentu di tubuh mengubahnya menjadi T3 sehingga dapat mempengaruhi sel dan metabolisme. Tiroid juga melepaskan hormon yang disebut kalsitonin untuk membantu mengatur kadar kalsium dalam darah dengan menurunkannya. Namun, kalsitonin tidak dikelompokkan ke dalam nama hormon tiroid dan ia tidak mempengaruhi metabolisme tubuh seperti yang dilakukan T3 dan T4. Sel kelenjar tiroid tersusun dalam folikel-folikel yang mengelilingi bahan koloidal dan menghasilkan suatu glikoprotein yang besar, atau disebut tiroglobulin. Iodium dioksidasi dengan cepat dan disatukan dengan cincin aromatik tirosin pada tiroglobulin atau organifikasi. Residu tirosin kemudian dirangkai bersama untuk menghasilkan tironin. Organifikasi dan rangkaian dikatalisir oleh peroksidase tiroid pada permukaan apex sel dalam mikropili yang meluas ke dalam ruang koloid. Tiroglobulin dilepaskan bersama dengan tironin yang melekat padanya ke dalam folikel dan bertindak sebagai suatu cadangan bagi hormon. Hormon tiroid dibentuk oleh ambilan balik dari tiroglobulin melalui endositosis dan pencernaan proteolitik dan hidrolase lisosoma dan peroksidase tiroid menghasilkan berbagai tironin. Dalam keadaan normal, kelenjar melepaskan T4 dan T3 dalam rasio sekitar 10:1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hormon steroid. Hormon steroid dihasilkan adrenal, ovarium, testis, plasenta, dan pada tingkat tertentu di jaringan perifer. Steroid berasal dari kolesterol yang dihasilkan melalui sintesis de novo atau melalui ambilan dari LDL melalui reseptor LDL. Terdapat sejumlah cadangan kolesterol dalam ester kolesterol sel-sel steroidogenik. Namun, dengan berjalannya waktu, ambilan kolesterol yang ditingkatkan merupakan mekanisme yang utama untuk meningkatkan steroidogenesis. Kelenjar-kelenjar ini mempunyai konsentrasi reseptor LDL yang tinggi yang akan lebih meningkat oleh rangsangan steroidogenik seperti hormon tropik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh habisnya kolesterol intraseluler. Penurunan ini juga meningkatkan sintesis kolesterol, yang selanjutnya mempermudah steroidogenesis. Produksi steroid setelah rangsangan seperti ini dapat 10 kali lebih banyak dari produksi basal. Langkah yang membatasi kecepatan dalam produksi hormon steroid adalah pembelahan dari kolesterol untuk membentuk pregnenolon melalui kerja dari suatu enzim pembelah sisi kolesterol IP450 sitokrom atau P450-SCC yang terletak pada membran mitokondrial bagian dalam. Enzim ini menggunakan suatu pelapoprotein, suatu protein sulfur besi, NADPH, dan oksigen. Kolesterol dihidroglisilasi pada C22 dan kemudian pada CZP, dan produk ini dibelah untuk menghasilkan pregnenolon ditambah isokapraldehid. Aktivitas langkah ini diatur oleh rangsang tropik utama atau ACTH, FSH, LH, dan CG. Pada struktur jaringan steroidogenik, kemudian pregnenolon bergerak keluar dari mitokondria ke retikulum endoplasmik yang akan mengalami serangkaian modifikasi. Banyak kerja androgen diperantai oleh dehidrotestosteron. Steroid ini sebagian besar dihasilkan dalam jaringan target melalui aktivitas dari reduktase dan sangat sedikit sekali yang dibuat di testis. Nah, dalam ovarium, sel-sel granulosa tidak mempunyai sitokrom P450C11, P450C17, dan P450C21. Dan karena itu, sebagian besar menghasilkan progesteron. Progesteron ini kemudian diambil oleh sel-sel TK yang berdekatan, yang mengubahnya menjadi androstenedion, yang kemudian kembali ke sel granulosa, di mana ia diubah menjadi estron oleh kerja dari aromatase. Enzim ini juga mengubah testosteron menjadi estradiol, konsentrasi dari aromatase dalam sel granulosa sedemikian rupa, sehingga hampir semua testosteron diubah menjadi estradiol dan dilepaskan sedikit testosteron. Estron dan estradiol dapat juga dihasilkan dari DHEA dan androstenedion dalam jaringan perifer seperti jaringan adiposa karena adanya aromatase. Jika sudah disintesis, steroid yang baru disintesis dilepaskan dengan cepat. Baiklah, sekarang yaitu hormon katekolamin. Katekolamin disintetis dari jaringan saraf medula adrenal. Kelenjar ini merupakan sumber utama dari epinefrin dalam sirkulasi. Katekolamin disintetis dari tirosin dan kemudian disimpan dalam granula, yang analog dengan granula yang mensekresi hormon polipeptida. Tirosin diubah menjadi dihidroksifenilalanin oleh hidroksilase tirosin, dan dopa diubah menjadi dopamin dalam sitoplasma oleh dekarboksilase asam amino aromatik. Dopamin kemudian diambil oleh suatu pengangkut katekolamin ke dalam membran granula yang diubah menjadi norepinefrin. Namun dalam medula adrenal dan hanya
lokasi lain. Ditemukan feniletanolamin O-metil transferase. Pada kasus-kasus ini, norepinefrin meninggalkan vesikel untuk kembali ke sitoplasma, di mana PNMT mengubah norepinefrin menjadi epinefrin yang diambil oleh granula untuk sekresi. Katekolamin disimpan dalam granula ini dengan kromokranin A dan ATP dan dilepaskan dengan unsur-unsur ini. Eukosanoid ini berasal dari asam arikodonat. Asam arikodonat ini adalah asam yang merupakan prekursor paling penting dan melimpah dari berbagai eukosanoid pada manusia dan membatasi kecepatan sintesis eukosanoid. Asam arakidonat dibentuk dari asam linoleat atau suatu asam amino esensial pada sebagian besar kasus melalui desaturasi dan pemanjangan dengan asam homolinoleat dan diikuti desaturasi selanjutnya. Asam arikidonat dapat diubah menjadi prostaglandin endoperoksida H2 yang merupakan prekursor terhadap prostaglandin, prostacyclin, dan trombaksan. Untuk sintesis prostaglandin, siklosinase juga disebut sintase endoperoksidase, mengubah asam arikidonat menjadi endoperoksidase yang stabil atau PGG2 yang dengan cepat direduksi menjadi PGH2. Kemudian metabolisme asam arikidonat oleh 5 lipoksigenase yang menimbulkan produksi leukotriene dan metabolisme oleh 12 lipoksigenases menghasilkan 12 HPT atau hidroksikosatetraenoat yang diubah menjadi HT. Asam arikidonat ini juga dapat dioksigenasi oleh monoksigenase sitokrom P450 menjadi berbagai produk oksidasi omega dan opeksida dan turunan yang dapat memiliki aktivitas biologi. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon akan dibacakan oleh teman saya. Berdasarkan studi yang dimuat dalam buku Fisiologi Hipotalamus, terdapat 10 jenis hormon dilepaskan dari hipotalamus, yaitu 1. Tropin releasing hormone atau TRH. TRH adalah hormon tripeptida yang menstimulasi pelepasan thyroid stimulating hormone atau TSH dan prolaktin dari kelenjar pituitari. Fungsi dari TSH sendiri adalah membantu dalam mengontrol berat badan, suhu tubuh, kekuatan otot, dan suasana hati. Sementara itu, fungsi hormon prolaktin adalah merangsang pertumbuhan payudara dan produksi ASI, membantu mengatur sistem reproduksi, metabolisme, dan daya tahan tubuh. 2. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini merangsang pertumbuhan hasrat seksual dimulai saat pubertas dan menjaga fisiologi wanita dan pria. Jadi, hormon ini mempengaruhi fungsi gonad atau sebutan untuk organ reproduksi yang memproduksi sel-sel anakan. Ketiga, growth hormone releasing hormone atau GHRH. GHRH berguna dalam menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi dan melepaskan hormon perkembangan ke aliran darah. Hormon ini bertanggung jawab untuk mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Keempat, corticotropin releasing hormone atau CRH. CRH sendiri berfungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari agar melepas adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Fungsi ACTH membantu mengatur stres pada tubuh, tekanan darah, gula darah, dan siklus tidur. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Baiklah, yang kelima yaitu somatostatin. Hormon ini bertindak untuk mencegah pelepasan beberapa hormon seperti hormon perkembangan, TSH, dan beragam hormon yang berkaitan dengan usus agar jumlah yang dilepaskan tubuh tidak melebihi batas. Yang keenam yaitu dopamin. Dopamin merupakan hormon yang mencegah pelepasan prolaktin dari kelenjar pituitari. Selain itu, dopamin terkenal sebagai hormon bahagia karena hormon ini memberikan rasa bahagia, semangat, waspada, dan fokus. Yang ketujuh yaitu vasopressin. Hormon ini disebut juga sebagai hormon antidiuretik. Beberapa fungsi hormon ini adalah mengatur tekanan darah dan fungsi ginjal. Oksitosin. Hormon ini bekerja untuk menstimulasi kontraksi saat akan melahirkan dan melepaskan ASI saat ibu mulai menyusui. Selain itu, hormon ini juga mendukung pergerakan sperma menuju sel telur. Jadi hormon ini ada pada wanita dan pria. Yang kesembilan yaitu oreksin dan ghrelin. Hormon ini berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan. Kadar hormon ini dapat berubah sepanjang hari. Ketika kamu lapar, kadarnya akan meningkat. Sebaliknya, jika kamu kenyang, kadar hormon akan menurun. Yang terakhir yaitu leptin. Leptin merupakan hormon yang berlawanan dengan oreksin dan ghrelin. Hormon ini meningkatkan kerja saraf retromedial untuk menurunkan nafsu makan. Hormon leptin dilepaskan oleh hipotalamus ke aliran darah dan berjalan ke kelenjar pituitari untuk diproses. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.